melacak sampai ketemu siapa saja yang berada atau terlibat di dalam unggahan video tersebut. Wih, sampai mau dilacak teman-teman ya. Jadi yang mengupload dan membuat video tentang umroh ke Candi Borobudur akan dicari sampai ketemu. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Nah, akibat dari video unggahan tentang umroh ke Candi Borobudur, ada yang sampai turun gunung teman-teman ya, sampai turun tangan ini. Siapa lagi kalau bukan Laskar Islam ya, Laskar Islam, FPI dan lain-lain itu mendatangi Dinas Pariwisata Magelang. Pengen mencari sampai ketemu siapa yang mengupload, siapa yang membuat video tentang umroh ke Borobudur. Karena sangat-sangat meresahkan. Bahkan teman-teman ya, bahkan orang-orang ini, Laskar Islam dan juga FPI, takutnya video itu memang sengaja dibuat untuk memecah belah umat. Coba kita simak dulu teman-teman ya. Melacak sampai ketemu siapa saja yang berada atau terlibat di dalam unggahan video tersebut. Ya. Setelah ketemu juga harus dipastikan apa motivasinya. Ya. Sebab kita tahu 10 tahun belakangan ini nuansa-nuansa Islamofobia. Nuansa-nuansa Islamofobia. Jadi takutnya malah nanti dikira arahnya ini malah menakut-nakuti tentang adanya Islam, teman-teman. Itu tampaknya mendapat angin. Saya khawatir karena di dalam sejarah ada kekuatan-kekuatan yang hobi dan memiliki spesialisasi untuk mengadu domba. Oke, jadi ada kekuatan-kekuatan yang memang spesialis dan juga hobi untuk mengadu domba, teman-teman. Antar kelas, antar golongan. Ya, jangan-jangan ini juga termasuk dalam tujuan itu. Jadi pihak Laskar Islam dan juga FPI Magelang ini menggeruduk mendatangi Dinas Pariwisata Magelang untuk minta klarifikasi dan mencari siapa yang membuat video itu, siapa yang ada di balik penayangan itu, teman-teman. Karena mau bagaimanapun, kalau pengennya, niatnya itu hanya sekedar promosi wisata, jadi mempromosikan suatu wisata, entah itu wisata biasa maupun wisata religi, setidaknya jangan nyenggol agama lain, teman-teman. Karena efeknya sangat-sangat luar biasa berbahaya. Arahnya menjadi Islamofobia, ya, mengadu domba. Arahnya sampai ke situ loh, teman-teman. Jadi kawan-kawan kita dari Laskar Islam, FPI di Magelang sana ini pengen mencari siapa dalang dibalik video tersebut. Jangan-jangan memang diniati, jangan-jangan ini memang ada spesialisnya ya, ada spesialis agar orang-orang ini takut dengan Islam ya, takut karena video itu menayangkan bahwa perbedaan antara umrohnya orang Islam dengan umroh yang dikatakan ke Candi Borobudur itu selisih harganya sangat-sangat banyak. Puluhan juta dibandingkan dengan hanya 1 juta. Terus lagi antriannya yang panjang, beda dengan yang ke Borobudur nggak perlu antri. Jadi memang nyenggolnya terlalu berlebihan. Dan ini memang harus ditegasi teman-teman. Jangan sampai dibiarkan, karena akan merusak toleransi beragama di Indonesia. Orang-orang Islam itu kalau pengen promosi itu nggak pernah nyenggol agama lain. Nggak pernah teman-teman. Apalagi membanding-bandingkan dengan harga,
dengan waktu untuk antri, nggak pernah sampai seperti itu. Nah, pihak dari FPI dan juga Laskar Islam mengkhawatirkan jangan-jangan ini ada dalang yang memang hobi dan spesialis di bidang itu. Jangan-jangan mengadu domba. Bisa bahaya dong. Toleransi umat beragama di Indonesia ini bisa terancam karena video-video seperti itu. Apalagi videonya AI. Video AI, nggak jelas orangnya siapa yang ngomong, nggak jelas. Kecuali videonya ini diupload dan direkam, yang merekam ini orangnya kelihatan, entah itu dari dinas apa atau yang lainnya, itu pasti langsung minta maaf, langsung mungkin ada hukumannya. Tetapi kalau AI, ini harus dicari siapa yang membuat video itu, teman-teman ya. Jadi bahkan ada kawan kita yang sekarang posisinya ada di Arab Saudi pun juga berkomentar, teman-teman. Menurut kalian gimana guys? Ada yang menyamakan umroh Borobudur atau ada yang membandingkan umroh Borobudur dengan umroh di Tanah Suci? Ya. Di video yang beredar itu ya membandingkan kalau di Tanah Suci umrohnya puluhan juta, tapi kalau di kita Borobudur itu 1 juta udah bolak-balik. Coba ya kayak di Arab Saudi ini kita beda-beda negara loh. Tadi penjaga toko di situ orang Bangladesh baik banget. Baik. Kita beda negara tapi ya terjadi hubungannya baik gitu. Nah coba di antara kita di Indonesia itu juga coba terjadi seperti itu. Kalau mau mempromosikan sesuatu, atau mempromosikan kebudayaan, jangan dibandingkan sama agama orang gitu. Ya. Maksudnya apa? Gitu loh. Maksudnya apa? Kalau nggak bermaksud apa-apa kan nggak mungkin, teman-teman ya. Nggak mungkin. Harusnya ya nggak usah banding-bandingin. Gak usah bandingin sama agama orang, bukan hanya agama Islam ya. Jangan dibandingin sama agama lainnya juga. Ya, betul. Itu kan menyenggol gitu. Maksudnya apa? Dan juga di situ ada videonya lagi katanya tujuannya saya meminta maaf katanya karena sudah mengkaitkan dengan agama Islam, tujuannya hanya untuk mempromosikan mempromosikan Borobudur atau mempromosikan wisata religi Borobudur. Ya. Ya kalau mempromosikan ya jangan sangkut pautkan dengan agama orang. Apalagi Aduh. Kok ada ya? Padahal masih satu negara loh yang bikin video AI tentang umroh ke Candi Borobudur, bisa dipastikan orang Indonesia. Kenapa? Karena bisa tahu tentang kemenyan atau promosi dupa kalau nggak salah, jualan dupa. Akun itu semacam jualan dupa atau kemenyan ya. Jadi kalau pengen promosi barang, promosi untuk pariwisata, jangan sampai nyenggol orang lain, jangan sampai membuat orang lain marah. Promosi ya promosi saja, tunjukkan keunggulan dari produk Anda itu apa, tanpa harus nyenggol agama lain. Bilangnya sama keris takut, terus pakai ikat kepala takut, dengan kemenyan takut, umrohnya lebih mahal. Itu kan promosi-promosi yang nyenggol agama lain, teman-teman. Nyenggol. Ya kalau mungkin ngomong dengan umatnya sendiri nggak masalah. Tapi kalau sudah ngomongin tentang umroh, itu sudah beda cerita. Itu bisa merusak toleransi kita. Jangan sampai kalian nyenggol agama lain. Nggak cuman agama Islam. Kalian ketika promosi kemenyan atau dupa atau apalah itu, nggak usah nyenggol Islam, nggak usah nyenggol Kristen, nggak usah nyenggol Katolik, nggak usah nyenggol agama apapun. Fokus saja ke promosi barang Anda. Promosikan keunggulannya apa. Jangan dibanding-bandingkan, apalagi langsung to the point masalah umroh yang antri mungkin. Haji ya, kalau umroh kayaknya nggak perlu antri lama-lama. Mungkin yang disenggol adalah haji ya, berkunjung ke Tanah Suci, umroh itu biayanya mahal, puluhan juta. Kalau ke Candi Borobudur cukup 1 juta bisa bolak-balik. Seharusnya nggak seperti itu. Promosi mungkin aromanya dupa atau kemenyan ini lebih wangi, lebih berkarakter. Seperti itu saja, nggak usah nyenggol agama lain lah. Intinya kita harus benar-benar menjaga toleransi umat beragama di negara kita. Jangan sampai kalah dengan yang disampaikan mas-mas ini.
Di Arab Saudi sana, orang Bangladesh saja itu bisa baik dengan negara lain ketika menjadi pedagang di sana. Melayani orang dari Indonesia pun mereka baik. Kenapa kok kita sama-sama dari Indonesia malah saling menyenggol? Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai FPI dan Laskar Islam ini marah, ya. Jangan sampai mereka marah lalu bikin kalian jera.